Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Saya harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat untuk belajar IPA bersama Pak Farihin. Tentunya belajar IPA yang asik dan menyenangkan. Anak-anak sekalian, kalau pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang biomagnetik, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang magnet dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, persiapkan diri kalian, siapkan catatan kalian untuk mengikuti pembelajaran ini mulai awal sampai akhir. Anak-anak sekalian, istilah magnet ini adalah istilah yang mungkin tidak asing di telinga kalian, karena benda ini adalah benda yang sering kalian temui di sekitar rumah kalian, atau bahkan kalian pernah membelinya di toko mainan keliling dengan harga yang relatif murah untuk kalian gunakan sebagai main-main atau apa ya. Atau juga magnet ini bisa kalian temui pada peralatan sekolah kalian seperti tempat pensil. Itu kan tempatnya kan ada magnetnya di bagian tutupnya supaya menutupnya lebih rapat. Istilah magnet atau kata magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos, yang berarti batu magnesia. Jadi magnesia ini adalah tempat atau daerah tempat ditemukannya batuan magnet ini. Makanya dikatakan sebagai magnet. Kalau dapat diartikan, magnet ini sendiri adalah benda-benda yang dapat menarik logam-logam seperti besi, baja yang berada di sekitarnya. Magnet itu sendiri bentuknya macam-macam. Ada yang berbentuk batang semacam ini, ada yang berbentuk jarum seperti pada jarum kompas, ada yang berbentuk seperti huruf U, atau bentuk silinder atau tabung, kemudian ada yang berbentuk cincin, atau juga bentuk-bentuk unik lainnya yang lucu-lucu yang biasa kalian beli di toko atau penjual mainan keliling itu. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita lebih dalam tentang magnet. Di sini saya menggunakan sebuah magnet yang berbentuk batang semacam ini. Kita akan mencoba mencari tahu apa sih bagian dari magnet batang itu sendiri. Saya akan mengelompokkan atau membaginya ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah bagian ujung-ujungnya magnet batang ini yang kiri dan kanan. Yang kedua adalah bagian tengah magnet batang. Nah, mengapa saya membaginya dalam dua kelompok tadi? Karena ini yang akan saya uji. Ada apa sih sebenarnya di kedua ujungnya magnet itu dan di bagian tengahnya magnet itu sendiri. Saya menggunakan kompas. Ini kompas. Kompas ini adalah sebuah magnet yang berbentuk jarum yang digunakan sebagai alat penunjuk arah utara dan selatan. Biasanya bagian yang berwarna merah ini menunjuk ke arah utara dan yang warna putih ini menunjuk ke arah selatan. Nah, kita uji kompas ini atau kita letakkan di bagian magnet batang ini, apa yang terjadi pada kompas. Nah, kita coba ya. Ini magnet, ini juga magnet. Nah, kita letakkan di ujung yang di sebelah kanan yang ada tulisannya N. Nah, ternyata jarum kompas ini yang bagian saya katakan dari warna putih atau selatan, tertarik dengan ujungnya yang ada tulisannya N ini. Kita geser lagi ke sini, ternyata ujungnya masih menunjuk ke arah N. Ya, kita jauhkan lagi, ternyata masih menunjuk ke arah N, tapi agak sedikit menyimpang ya. Kita letakkan di ujung yang lain, di S, yang ada tulisannya S. Nah, ternyata yang warna merah atau yang utara ini
tertarik ke ujung S, ya. S-nya dari magnet batang ini. Kita jauhkan, masih menghadap, ya, atau tertarik ke S. Kita jauhkan di sini, ya. Nah, masih, ya. Nah, bagaimana jika kita letakkan di tengah ini? Nah, ternyata kalau di tengah, ujungnya jarum kompas ini tidak tepat mengarah ke ujungnya magnet batang. Nah, kita lihat di sini. Nah, ada apa di sini antara ujung magnet dan bagian tengah magnet? Kita lihat di sini bahwa pada kedua ujungnya ini adalah merupakan bagian yang paling kuat untuk menarik jarum kompas, ya, sehingga ujungnya jarum kompas ini akan tertarik kuat ke sini, ya. Atau jika di ujung yang lain, ini adalah bagian yang paling kuat. Kita lihat di sini di ujung-ujungnya, ya. Jarum kompas selalu bergerak atau mendekati ujung-ujungnya magnet. Berbeda kalau kita letakkan di tengah, ya. Jarum kompas atau pengaruhnya magnet ini terhadap jarum kompas tidak begitu, ya, karena ujungnya kan tidak mengarah ke ujungnya magnet batang ini. Nah, sehingga apa sih ujung-ujungnya magnet ini? Nah, ujung-ujung magnet ini kita kenal sebagai kutub magnet, ya. Jadi kutub magnet itu kan ada dua. Nah, ini kan ujungnya kan ada dua. Berarti kutub magnet itu kan ada dua. Kutub apa? Kita lihat di sini. Nah, biasanya jarum kompas tadi kan ini kan menunjuk ke arah selatan. Ya, kita letakkan di sini. Nah, ini tertarik dengan bagian ujung magnet yang berwarna merah. Nah, N ini apa? N ini adalah simbol dari north atau utara. Nah, kalau yang diletakkan di sebelah kiri, ya. Nah, bagian yang merah kompas tertarik ke bagian yang warna putih magnet batang yang ada tulisannya S. S ini adalah south atau bahasa Indonesianya selatan. Ini selatan, ini north, utara. Nah, sehingga kutub magnet itu ada dua, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, kutub sendiri itu apa? Kutub itu adalah bagian dari magnet yang memiliki daya tarik paling kuat, ya, bagian dari magnet itu sendiri. Nah, sedangkan bagian tengah ini, nah, adalah bagian dari magnet yang memiliki daya tarik paling lemah, ditandai dengan jarum kompas ini yang tidak begitu terpengaruh dengan daya tarik magnet ini. Nah, kita lihat di sini kan tidak begitu terpengaruh, ya. Ujungnya kompas ini tidak menunjuk ke arah tengah sini. Sedangkan kalau kita letakkan di sini, kita lihat ini kan paling kuat ini. Nah, paling kuat di sini ujung. Kita geser ke tengah, kita geser ke tengah. Nah, selalu menunjuk ke arah ujung atau kutubnya magnet. Jadi menunjukkan bahwa kutub magnet ini adalah bagian yang paling kuat gaya tariknya. Kita geser ke tengah lagi, makin tidak menunjuk ke ujung. Nah, kita geser ke kiri lagi. Nah, kita lihat di sini, karena bagiannya paling kuat ini di ujungnya atau kutubnya, maka jarum kompas ini akan tertarik atau terpengaruh oleh gaya tarik magnet. Jadi kesimpulannya adalah kutub-kutub magnet adalah bagian dari magnet yang memiliki gaya tarik paling kuat, yaitu terletak di ujung-ujungnya magnet. Ada dua, ada kutub utara, ada kutub selatan. Kemudian di bagian tengah magnet itu adalah bagian yang paling lemah gaya tariknya. Nah, itulah kesimpulan dari bagian dari magnet batang.
Kita lanjutkan sifat-sifat dari kutub magnet. Nah, kita lihat di sini. Ini kan tadi kan kutub selatan. Nah, kalau di kompas ini kutub utaranya warna merah, ini kutub yang warna putih adalah kutub selatan. Nah, kita letakkan di sini, ternyata yang tertarik atau yang berpengaruh itu adalah bagian yang warna merah. Berarti kan ini kan selatan, ini utara. Nah, ya, kalau kita letakkan di kutub yang kedua, kutub utara, nah ternyata bagian selatan yang terpengaruh atau tertarik dengan kutub utara, sehingga dapat kita simpulkan bahwa jika ada kutub yang tidak sejenis didekatkan, maka akan terjadi saling tarik menarik. Sebaliknya, ini kutub utara magnet batang, ini kutub utaranya kompas, ini kan saling tolak menolak, tidak mau mendekat atau ya tidak tertarik. Nah, kita letakkan di sini. Nah, ternyata bagian kompas yang berwarna putih ini atau kutub selatannya ini akan menyimpang, menolak. Nah, yang tertarik adalah kutub utara. Jadi kutub-kutub yang sejenis akan tolak menolak dan kutub-kutub yang tidak sejenis akan tarik menarik. Anak-anak sekalian, untuk menentukan kutub magnet yang lain bisa kalian lakukan dengan cara meletakkan magnet ini di atas gabus, kemudian letakkan di atas permukaan air. Biarkan secara bebas, maka nanti magnet ini akan bergerak menuju ke arah utara dan selatan. Nah, bagian yang menunjuk ke arah utara kita namakan sebagai kutub utara magnet. Kemudian bagian yang selalu menunjuk ke arah selatan kita namakan kutub selatan magnet. Atau bisa kalian coba juga pakai jarum. Ini jarum ya. Letakkan di atas permukaan air ini misalkan kalian pakai gabus ya, sama ya yang bisa terapung. Maka ini nanti juga akan selalu menghadap arah utara dan selatan. Jadi ini biarkan secara bebas ya. Kemudian cara yang lain, kalau kita nggak tahu mana kutub utara dan selatannya, maka bisa kalian gantung secara bebas pakai tali kayak begini. Maka secara otomatis bagian magnet ini akan selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Anak-anak sekalian, seperti yang sudah kita ketahui bahwa magnet itu mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, apa yang terjadi ketika kalian memiliki magnet, kemudian secara tidak sengaja kalian menjatuhkan magnet itu sehingga pecah menjadi dua bagian. Apakah kedua bagian itu masih memiliki dua kutub, utara dan selatan? Jawabannya adalah iya, masih. Kita lihat di sini. Ini adalah sebuah magnet batang, ini kutub selatan dan ini kutub utara. Kalau kita potong dari dua bagian, yang kutub selatan ini juga akan terbentuk ya dua kutub juga. Jadi yang sebelah kiri selatan, otomatis yang di sebelah kanan akan jadi utara. Demikian juga potongan dari kutub utara tadi otomatis akan terbentuk menjadi dua kutub juga. Yang di sebelah kiri adalah kutub selatan, yang di sebelah kanan adalah kutub utara. Dan seterusnya sampai potongan yang paling kecil pun itu masih memiliki dua kutub. Jadi kutubnya tidak hilang. Anak-anak sekalian, perlu kalian ketahui bahwa sebenarnya magnet yang kalian pegang itu, yang sering kalian temui itu adalah sebuah magnet besar yang tersusun dari magnet paling kecil, yaitu berupa atom, yang kita sebut sebagai magnet elementer. Nah, apa sih magnet elementer itu? Magnet elementer itu adalah magnet kecil sekali yang menyusun sebuah magnet. Jadi menjadikan benda itu kita katakan sebagai magnet. Nah, ini adalah gambaran dari magnet elementer.
yang susunannya seperti ini, rapi, searah. Ini ada, karena ini kan juga magnet. Ini kutub utara, ini selatan, utara, selatan, dan seterusnya. Susunannya rapi dan searah, sehingga ini dikatakan sebagai magnet. Nah, berbeda dengan magnet elementer yang di bawah ini, susunannya tidak rapi, tidak searah, maka dapat dikatakan benda ini ya bukan magnet. Nah, pada besi bukan magnet. Loh, kok besi? Ya, besi, baja itu sebenarnya adalah logam atau benda-benda yang sudah mengandung magnet elementer, tapi belum bisa dikatakan sebagai magnet. Karena apa? Magnet elementer di dalam besi atau baja ini susunannya tidak searah dan tidak rapi. Nah, ya seperti ini, sehingga tidak menimbulkan kutub magnet. Nah, besi, baja itu bisa kita jadikan sebagai magnet. Caranya bagaimana? Nah, caranya gampang. Kita susun saja magnet elementernya ini supaya rapi dan searah seperti gambar di atas. Nah, bagaimana caranya supaya searah dan rapi? Kita bahas nanti. Ya, sehingga kesimpulannya adalah magnet elementer itu adalah magnet-magnet kecil yang menyusun suatu magnet sehingga menimbulkan kutub-kutub magnet dengan syarat magnetnya itu tersusun rapi dan searah. Anak-anak sekalian, masih fokus kan? Kita lanjutkan lagi bahan-bahan magnetik. Berdasarkan kemagnetannya, benda-benda yang ada di alam ini, anak-anak sekalian, kalian masih fokus kan? Kita lanjutkan lagi. Bahan-bahan magnetik yang ada di alam ini, kalau kita lihat berdasarkan kemagnetannya, digolongkan menjadi ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Nah, apa itu ferromagnetik? Ferromagnetik adalah bahan-bahan yang dapat ditarik kuat oleh magnet seperti besi, baja, dan kobalt. Nah, ini yang umum atau yang sering kalian jumpai adalah besi dan baja. Mungkin ini yang tidak terlalu familiar bagi kalian. Nah, bahan yang dapat ditarik kuat oleh magnet, ini artinya apa? Bahan-bahan ini nanti yang bisa kita jadikan sebagai magnet buatan. Karena apa? Kita ingat lagi, magnet elementer, magnet yang menyusun suatu benda. Ya, jadi di dalam besi atau baja ini ada magnet elementernya. Ya, bahan yang dapat ditarik kuat, berarti magnet elementer yang ada di dalamnya ini juga kuat. Makanya besi dan baja ini atau kobalt bisa kita jadikan sebagai magnet karena sudah ada magnet elementernya yang sangat kuat juga sifat kemagnetannya. Kemudian ada bahan yang namanya paramagnetik, bahan yang ditarik lemah oleh magnet. Nah, pada bahan-bahan ini, pada aluminium, magnesium, platina, garam maupun mangan, ini juga ada magnet elementernya di dalamnya. Ya. Tapi susunannya kalau saya katakan tidak terlalu rapi atau lemah sehingga bahan-bahan ini ditarik lemah oleh magnet. Makanya bahan-bahan ini atau jarang kita jumpai dijadikan sebagai magnet, tidak seperti besi dan baja, karena ini ditarik lemah oleh magnet. Susunan magnet elementernya tidak terlalu kuat alias tidak terlalu rapi dan searah. Kemudian ada bahan yang selanjutnya, bahan magnetik, yaitu diamagnetik, bahan yang ditolak oleh magnet. Jadi ini murni tidak bisa kita jadikan sebagai magnet meskipun mengandung yang namanya magnet elementer. Kita lihat di sini ada contohnya
emas, perak, seng murni, tembaga, kemudian bismut. Jadi benda-benda ini tidak dapat ditarik oleh magnet atau ditolak oleh magnet, tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet. Nah, meskipun pada benda-benda ini sekali lagi mengandung yang namanya magnet elementer, tapi tidak bisa kita jadikan sebagai magnet. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materi kita tentang cara membuat magnet. Ya, kita juga bisa membuat magnet sendiri di rumah atau yang lebih kita kenal sebagai magnet buatan. Tentunya kalian masih ingat tentang bahan-bahan magnetik, terutama bahan ferromagnetik, bahan yang dapat ditarik kuat oleh magnet seperti besi atau baja atau kobalt. Nah, bahan-bahan tadi bisa kita jadikan magnet karena sudah jelas dapat ditarik kuat oleh magnet. Jadi magnet elementernya yang menyusunnya itu sangat kuat, tapi susunannya masih belum rapi dan searah. Nah, konsepnya adalah ketika kita membuat magnet, itu adalah menyusun supaya magnet elementernya itu rapi dan searah. Caranya bagaimana? Ada 3 cara. Yang pertama dengan cara menggosok, 2 dengan cara elektromagnetik, yang ketiga dengan cara induksi. Oke, kita bahas dulu yang pertama dengan cara menggosok. Kita siapkan dulu bahannya. Ini AB adalah bahan yang akan kita jadikan magnet, misalkan besi, atau bisa kalian gunakan paku yang kira-kira panjangnya 8 sampai 10 cm lah. Ya. Kemudian kita siapkan magnet batangnya, kita gosok secara searah, ya, searah, berulang-ulang kali dan searah. Searah itu adalah oke. Kita mulai dengan cara yang kita mulai dengan cara yang pertama, yaitu dengan cara menggosok. Yang pertama, cara yang pertama adalah menggosok. Nah, bagaimana caranya? Kita siapkan bahan yang akan kita jadikan sebagai magnet. Ini AB ya. Bisa kita ganti dengan kalian ganti dengan paku. Kira-kira panjangnya 8 sampai 10 cm, terserah kalian lah ya. Kemudian batang magnet. Nah, misalkan di sini kita sudah tahu kutubnya ini kutub utara, yang di sini kutub selatan. Nah, kita gosokkan secara berulang-ulang. Nah, ujung-ujungnya ini ya, kita lihat di sini. Ujung kutub utaranya magnet kita gosokkan di sini. Seret ke kanan, seret. Berulang-ulang, ditarik. Berulang-ulang. Kita angkat berulang-ulang, maka otomatis besi AB tadi ya sudah menjadi magnet atau mempunyai sifat kemagnetan. Otomatis dia juga punya 2 kutub utara dan selatan. Nah, cara menentukannya bagaimana? Mudah sekali. Kita lihat di sini. Ujungnya A tadi disentuh oleh kutub utaranya magnet batang ini. Otomatis ujungnya ini akan menjadi kutub utara. Itu sama dengan ini. Nah, selanjutnya yang B, ya otomatis ini akan menjadi kutub selatan karena di sini utara, ini selatan. Oke, jadi atau ada cara lagi ya, pada ujung terakhir besi yang digosok akan mempunyai kutub yang berlawanan dengan kutub ujung magnet penggosoknya. Sama aja, nggak masalah ya. Ujung terakhirnya di sini akan mempunyai kutub yang berlawanan. Nah, ini kan tadi kan maka di sini akan berlawanan dengan kutub ujung magnet penggosoknya. Otomatis dia akan menjadi kutub selatan. Ini nggak ada masalah ya, sama aja. Misalkan di sini disentuh oleh kutub U, otomatis dia akan menjadi kutub utara. Nah ini. Kemudian yang di sini, yang kanan. Yang kanan ini digosoknya ke arah kiri. Nah, oleh kutub selatan. Nah, kita lihat di sini. Jadi ujung yang disentuh pertama kali adalah kiri oleh kutub selatan. Nah ini.
otomatis Q-nya akan menjadi kutub selatan, P-nya menjadi kutub utara. Nah, demikian ya. Nah, ilustrasinya adalah semacam ini. Nah, ini bahannya yang akan kita jadikan sebagai magnet. Ini kutub utara, ini kutub selatan dari magnet bata. Kita lihat. Nah, ini searah, berulang-ulang, searah dan berulang-ulang. Lihat, lihat. Nah, lama-kelamaan akan menjadi magnet ini. Nah, ini yang menyentuh pertama kali adalah kutub selatannya magnet bata. Di sini otomatis akan menjadi kutub yang sama, atau ujung terakhirnya ini akan menjadi kutub yang berlawanan dengan kutub yang menyentuhnya. Gimana, sudah paham kan? Oke, kita lanjutkan yang kedua tentang elektromagnetik. Baik, cara yang kedua adalah elektromagnetik, yaitu dialiri arus listrik searah atau DC ya. Apa maksudnya di sini? Bahwa besi yang berujung AB, nah ini misalkan besinya ya, dialiri atau dililit. Baik, cara yang kedua elektromagnetik. Apa ini maksudnya? Yaitu dengan cara dialiri arus listrik searah atau DC. Nah, bagaimana prakteknya? Misalkan ini besi atau paku yang berujung A dan B, misalkan ini A dan B, dililiti oleh kawat. Misalkan kalian gunakan kawat tembaga ya, yang berwarna emas itu ya, berwarna kuning emas itu ya. Dililiti kawat, kemudian diberikan arus listrik searah. Nah, pada kedua ujungnya kawat ini, nah misalkan di sini diberikan arus listrik dari sumbernya, yaitu baterai, sebagai penghasil arus listrik yang searah. Nah, di sini searah itu artinya ya satu arah. Nah, begini. Nah, otomatis, nah ingat, tapi sebelumnya gini, cara melilitkannya itu harus rapi ya, kayak begini. Jangan acak-acakan kayak kalian menggulung benang layangan itu ya. Nah, harus rapi. Nah, dan rapat supaya nanti sifat kemagnetannya juga besar. Kita hubungkan, nah otomatis besi ini akan menjadi magnet. Nah, inilah teknik elektromagnetik. Nah, bagaimana cara menentukan kutub utara selatan dari elektromagnetik? Nah, kita lihat di sini. Pakai konsep ini. Kutub magnet ditentukan oleh kaidah tangan kanan. Nah, kaidah tangan kanan yang digenggam kayak begini. Tangan kanan, ingat tangan kanan yang digenggam. Nah, ya, digenggam, ibu jarinya menunjukkan kutub utara, ini ibu jari, dan keempat jari yang lain menunjukkan arah arus listrik. Apa maksudnya di sini? Genggaman atau kaidah tangan kanan yang digenggam. Artinya kalian ibaratkan kalian genggam besi atau pakunya tadi, kalian genggam kayak begini. Nah, ingat ini ibu jarinya atau jempolnya jangan ditekuk, lurus kayak begini. Nah, ke sini. Nah, ini genggaman yang lain. 4 ini adalah menunjukkan arah arus listrik. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita genggam di sini. Nah, lalu kita tentukan arah arus listriknya dulu. Ingat, munculnya dari kutub positif. Nah, ingat, jangan ke sini. Ini kan berarti muncul dari kutub negatif. Ingat, dari kutub positif. Terus naik. Nah, ini kan ke belakang kan. Nah, ke depan lagi. Nah, terusnya. Kita kasih panah begini. Arahnya kan begini. Naik, belakang, naik lagi kan. Nah, seperti itu sampai ke sini. Nah, kita kasih panah begini supaya mudah. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Genggaman kita sesuaikan dengan panah begini. Kalau panahnya ini ke atas, misalkan ini ke atas, maka genggaman kita sesuaikan dengan sini. Muternya ke sini. Nah, ini kan berarti kan harusnya muter ke sini. Nah, muternya ke atas sini kan. Jadi tangan kita
kita genggam begini. Jangan sampai terbalik. Yang kuku kita di bawah. Nah, ya. Jangan sampai terbalik. Nah, kalau sudah tahu genggaman kayak begini, berarti kita sudah tahu. Nah, ibu jari kita atau jempolnya ini arahnya kemana? Oh, ke sini. Berarti yang di sebelah sini adalah kutub utara, yang di sebelah sini adalah kutub selatan. Oke, mudah kan? Oke, untuk memantapkan begini. Nah, ini adalah elektromagnetik juga. Besi yang diniliti ya, ingat rapi kayak begini. Kemudian diberikan sumber arus listrik searah baterai. Nah, ini kutub positifnya baterai yang panjang, ini yang pendek adalah kutub negatifnya baterai. Kita lihat sini, arusnya kan begini, naik. Nah, kamu terus gini kan, berputar arus listriknya. Nah, panahnya kan berarti kan ke atas gini. Berarti bagaimana genggamannya kita? Genggaman kita kayak ini. Nah, ya, kayak gini. Ya, ikuti aja genggaman kita. Ini kan, loh, genggaman kita kan begini. Berarti arusnya kan ke atas. Nah, kita samakan, lihat. Kukunya kan di atas ini semuanya. Jadi arahnya kan ke atas ini. Nah, muternya kan begini. Ke atas ini. Nah, oke. Pokoknya kukunya yang di atas ini. Kalau tangannya ke atas. Nah, ini kan sama. Otomatis jempolnya kan berada di sini, menunjuk ke arah kiri atau A. Otomatis A menjadi kutub utara, B-nya menjadi kutub selatan. Nah, kalau yang ini sama, arusnya dulu yang kalian tentukan. Ya, dari mana? Ya kutub positif. Nah, sini seret. Nah, muter ke belakang dulu. Nah, ke depan. Berarti kan turun ini. Berarti kan arusnya kan turun, tanahnya kan turun ke bawah. Nah, ke bawah. Nah, ke bawah kan? Nah, sini. Berarti tangan kita bagaimana genggamannya? Jempolnya ke arah bawah. Jarinya ini ke arah bawah. Nah, bawah. Berarti jempolnya nanti menghadap ke arah B. Otomatis B-nya ini akan menjadi kutub utara, ini menjadi kutub selatan. Jadi kalau sudah tahu kutub utara, otomatis bagian yang satunya ini akan menjadi kutub selatan. Kalau ini tadi kan ini utara, ini juga selatan. Ya, itulah cara membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Nggak apa-apa, agak cepat sedikit ya. Nanti kalian bisa buka di kitabnya atau buku IPA K13-nya. Oke, atau sumber-sumber yang lain yang mendukung keterangan saya mungkin yang agak kecepatan atau tidak terlalu jelas. Maklum ya, kita nggak bisa tatap muka. Oke, lanjut ya. Nah, cara yang ketiga ini mungkin cara yang paling mudah ya untuk membuat magnet. Cukup mendekatkan besi atau baja pada magnet. Inilah yang kita kenal dengan cara induksi. Mendekatkan saja. Kita lihat di sini yang atas ini adalah magnet batang, kemudian yang bawah ini adalah bahan yang akan kita jadikan magnet, misalkan besi atau baja. Kita dekatkan aja gini. Kita pakai penyangga begini ya, supaya tidak tertarik nanti ya. Dekatkan saja. Maka sifat kemagnetan pada magnet batang ini akan memberikan pengaruh pada besi atau baja. Nah, sehingga ini akan menjadi magnet juga karena terpengaruh, induksi, terpengaruh. Nah, bagaimana cara menentukan kutubnya? Kita lihat di sini, kalau ini kutub selatan, ini kutub utara, maka kutub yang di dekatnya akan menjadi kutub yang berlawanan. Kalau ini U, ini menjadi X. Ini otomatis menjadi kutub utara. Nah, oke. Ini paling mudah. Oke. Anak-anak sekalian, besi dan baja itu adalah salah satu bahan yang bisa dijadikan sebagai magnet, tapi juga mempunyai kelemahan dan kelebihan. Kalau besi, kelebihannya adalah mudah kita jadikan sebagai magnet,
seperti paku biasa itu ya. Tapi kelemahannya adalah mudah sekali kehilangan sifat kemagnetannya, ya. Mudah dibentuk, ya, mudah jadi magnet, tapi juga mudah sekali hilang sifat kemagnetannya. Tapi kalau baja itu sifatnya agak lama, jadi memang membuatnya atau menyusun magnet elementernya itu agak lama. Tapi kalau sudah jadi magnet, sifat kemagnetannya juga akan lama hilangnya. Nah, jadi konsep besi dan baja ini bisa kalian jadikan sebagai istilahnya apa ya, acuan lah dalam kehidupan kalian. Mudah, ya, dengan cara yang mudah, ya mudah hilang, mudah didapat, mudah hilang, ya. Tapi kalau kalian misalkan belajar, ya, susah lama sekali, seperti kita menggosok besi, ya, mau kita jadikan sebagai magnet, baja ya, baja yang akan kita jadikan magnet, lama. Nah, lama jadi magnetnya, tapi ingat, lama juga hilangnya. Demikian juga kalau kalian belajarnya lama, telaten, rajin, maka hilangnya, lupanya juga akan lama, ya. Ingatnya terus, ya. Nah, itulah 3 cara untuk membuat magnet atau magnet buatan. Konsepnya adalah menyusun magnet elementer yang ada di dalam bahan besi atau baja supaya rapi dan searah. Nah, bagaimana cara menghilangkan sifat kemagnetan pada suatu benda? Ya tinggal kita balik saja. Ya, konsepnya adalah ketika kita tadi membuat magnet dengan cara menyusun searah supaya rapi, kita balik, kita hancurkan, kita buat supaya nggak rapi dan tidak searah. Nah, seperti contoh berikut. Nah, ini cara menghilangkan sifat kemagnetan. Nah, kita pukul-pukul. Nah, berarti otomatis keadaan magnet elementer yang ada di dalam magnet ini akan menjadi berantakan lagi, ya, sehingga hilang sifat kemagnetannya. Nah, ini dibakar, nah, dipanaskan, dibakar sama aja ya. Nah, ya sama, magnet elementernya akan menjadi berantakan lagi. Karena apa? Sama seperti kalau kita di dalam suatu ruangan, misalkan kita sudah duduk rapi di dalam meja, kemudian suhu di ruangan kita sangat panas, atau ya jangan sampai terjadi kebakaran, otomatis bagaimana? Kita yang semula duduk rapi akan berlarian, beramburan ke sana kemari, keluar, ya kan? Sehingga menjadi tidak rapi lagi. Ya sama kayak begini. Jadi magnet elementernya supaya tidak teratur. Kemudian ini dililiti oleh kawat yang dialiri oleh arus AC. Kita strom pakai listrik yang di rumah kalian. Nah ya, jadi jangan dilakukan ya, bahaya. Dialiri, arus AC ini kan arus bolak-balik, artinya arusnya nggak searah lagi. Ke kanan, ke kiri, kanan, kiri, akhirnya apa? Bingung magnet elementernya, sehingga menjadi tidak teratur lagi. Nah, itulah cara menghilangkan sifat kemagnetan.